Justru saya mau mengatakan, jangan undur dari Tuhan. Bangkitlah dari kelemahanmu. Jika ada dari Bapak Ibu yang lemah, pada sore hari ini saya katakan, bangkitlah, semangatlah, tinggikanlah iman kita. Ini saudara, inilah bacokan yang saya alami. Bacokan kedua, mungkin jika ini tidak bisa hilang dari tangan saya, sampai kapanpun mungkin saya ingat peristiwa itu. Ya, salam sahabat Tuhan, jumpa lagi bersama saya di channel ini, channel Teva Murtadin, channel yang berisi tentang kesaksian-kesaksian para murtadin yang baru pertama kali menjadi pengikut Kristus. Nah, kali ini kesempatan ini kami dari channel Teva Murtadin akan menayangkan sebuah kesaksian yang begitu amat luar biasa dari seorang kepala sekolah yang dulunya ia adalah beragama Muslim, namun kini ia dibaptis dan menjadi pengikut Kristus. Tapi sahabat Tuhan, ada banyak liku-liku yang harus ia lewati, di mana ia harus dibacok 2 kali karena ia murtad menjadi pengikut Kristus. Nah, penasaran dengan kesaksian selengkapnya? Mari kita sama-sama tonton kesaksian selengkap ini. Istimewa Siantero Nusantara. Saya bersyukur karena kesempatan yang baik ini boleh menceritakan kesaksian pribadi saya, bagaimana Tuhan terus menolong, melawat saya. Dari awal saya melakukan banyak perkara di dalam kehidupan saya, hingga pada sore hari ini saya bisa menjadi seorang ibu buat anak-anak, menjadi seorang nenek buat para cucu, istimewa buat menjadi seorang penyelenggara pendidikan di anak-anak siswa saya. Bapak, Ibu, saudara, saudari, kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada sore hari ini saya katakan, kalau Tuhan Yesus itu hidup, Tuhan Yesus itu luar biasa, Tuhan Yesus itu dahsyat berkuasa di dalam kehidupan anak-anaknya yang percaya kepadanya, yang menaruh harapannya kepada Dia. Saya adalah salah satunya. Kenapa saya berani ada di layar ini? Kenapa saya berani menyatakan kesaksian pribadi saya ini? Karena sungguh saudaraku, di luar Yesus ternyata saya ini tidak ada apa-apanya. Di luar Yesus ternyata saya tidak dapat melakukan apa-apa. Dan di dalam Yesus ternyata sebesar apapun persoalan, pencobaan, musibah, apapun yang ada terjadi di dalam hidup saya, bersama Yesus saya bisa melewatinya. Saudaraku, kalau saya menceritakan bagaimana saya 2 kali mendapat bacokan, tetapi kata-kata yang keluar dari mulut saya masih jelas ingat itu. Apa yang keluar dari mulut saya? Yesus ajaib, Yesus ajaib. Sekali lagi, Yesus ajaib. Dan kata-kata itulah yang membalut peristiwa itu, membuat saya bisa ada bersama-sama dengan saudara kekasih di dalam Tuhan pada sore hari ini. Sebelum itu saya ceritakan, baiklah, saya urut dari awal bagaimana sebenarnya Tuhan menolong saya dari masa kanak-kanak saya sampai kejadian itu, tepatnya pada Desember 2011. Saudaraku, sebenarnya banyak sekali kesaksian yang boleh saya katakan di dalam kehidupan saya, tetapi pada sore hari ini mungkin itulah yang menjadi judul ataupun tema. Tetapi saya ceritakan apa yang menjadi latar sehingga kejadian itu bisa terjadi, saudara. Saudaraku, jujur saya mengakui kalau saya dilahirkan dari keluarga yang kekurangan, tepatnya di pedalaman Simalungun. Kami ada bersaudara 9 orang dengan ibu bapak yang hanya petani buruh, saudara. Sehingga di umur 10 tahun, tepatnya saya duduk di kelas 3 sekolah dasar, saya harus mengikuti keluarga atas anjuran ibu bapak untuk saya bisa sekolah, walaupun mungkin separuh dari waktu saya waktu itu
saya harus membantu keluarga yang tempat saya menumpang kakak saya begitu. Itu kejadiannya di Tanah Karo. Ternyata saudaraku, disitulah Tuhan membentuk saya. Tepatnya di tahun 86, di saat saya duduk di kelas 3 SMP, pergumulan yang saya alami selama ini, saya harus melakukan pekerjaan orang dewasa agar saya bisa mendapatkan apa yang saya butuhkan, berbentuk kebutuhan, mungkin makanan, mungkin uang sekolah ataupun uang buku begitu saudaraku. Saya memang sungguh-sungguh saya lakukan itu dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang ikhlas. Tetapi saya belum mendapat hubungan pribadi, belum mengerti bagaimana Tuhan itu sebenarnya bekerja buat saya. Tetapi di tahun 1986 itu, di saat ada mahasiswa dari Majalengka menyatakan bagaimana sebenarnya kita menyembah di dalam roh dan kebenaran, tepatnya mereka membawa satu pengajaran yang menurut saya bisa membuat saya lebih mengerti bagaimana Tuhan bekerja. Saya lahir baru waktu itu, sehingga saya bisa berkata-kata dengan Tuhan itu seperti berkata-kata dengan manusia. Kalau saya berkata-kata di dalam doa, saudaraku, apapun yang saya mau, saya selalu mulai di dalam doa, maka jadilah sebenarnya seperti yang di doa saya itu. Mulai dari bagaimana saya menamatkan sekolah lanjutan atas, sampai bagaimana saya menjalankan pernikahan saya. Tapi ternyata saudaraku, di saat 5 tahun pernikahan yang saya lalui, tepatnya tahun 1989 sampai tahun 1995, saya harus kehilangan suami. Saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, kenapa mesti mati? Sebaiknya satu saja tinggalkan tangannya atau butakan matanya. Tetapi ternyata Tuhan menginginkan saya untuk bisa menjadi perempuan yang tangguh buat 2 putra-putri saya yang masih balita waktu itu. Dan saya harus bisa bekerja keras untuk bisa menutupi apa yang sudah kami pinjam, kami pakai mengobati suami yang ada lebih kurang 6 bulan sakit, saudaraku. Ternyata jawaban Tuhan waktu itu, anakku, jangan salah berdoa. Katakanlah kepadaku, syukur Tuhan, saya mau mendengarkan apa maunya Tuhan. Saya mau engkau bentuk Tuhan, katakan seperti itu. Tetapi 1 tahun saudara, baru saya bisa katakan syukur, baru saya bisa katakan apa sebenarnya maunya Tuhan buat hidup saya. Itu awal saya kuliah saudaraku. Saya kuliah sore, tepatnya di Universitas Karo. Kemudian saya sambil mengasuh anak harus menjadi petani. Saya harus buat siang dan malam, saya harus banyak bekerja. Dan puji Tuhan saudaraku, Tuhan terus bekerja. Begitu saya mendapatkan sepotong ijazah sarjana pendidikan, tepatnya waktu itu di tahun 2000, saya dipinang kembali oleh abang dari suami saya begitu. Waktu itu saudaraku, saya masih teringat gembala sidang saya menyatakan, jangan ibu, nanti ibu bayar harga. Pendeta Sadrah Brahmana menjadi gembala sidang saya. Saya tidak seperti dengarkan, saya ikuti saja kata hati saya. Saya mengikuti pernikahan itu, padahal abang dari suami saya belum mengenal Tuhan. Saudaraku, itulah awalnya bagaimana saya harus bergumul melawan suami yang belum mengenal Tuhan dengan baik, bergumul dengan pekerjaan dan tugas sebagai seorang ibu, karena saya mendapatkan 2 anak dari suami saya. Tetapi puji Tuhan saudaraku, di saat kesulitan-kesulitan itu saya lewati, ternyata saya bisa lewati karena memang tetap saya pegang teguh tangan Tuhan. Tetap saya undang Roh Kudus untuk bekerja di dalam hidup saya.
Ternyata saudaraku, di tahun 2010, suamiku harus menghadap kepada Tuhan dengan sakit, dengan umur yang memang sudah tua, ada 18 tahun, lebih tua beliau dari saya. Tetapi saya ada 2 tahun merawat, bahkan puji Tuhan, di saat dia hampir menutup mata, ikatan-ikatan tali hitam sudah dibuka dari tubuhnya. Dia ada diperdamaikan dengan Kristus. Saya bersyukur waktu itu Tuhan datang lewat tim doa yang ada di rumah sakit. Ada Malik menambah-nambah iman percaya saya kepada Tuhan. Kalau Tuhan tidak pernah tinggalkan saya, saudara. Ternyata Tuhan Yesus itu hidup. Tuhan Yesus itu tidak pernah tidur. Walaupun saya hanya sebagai guru honor dengan gaji pertama 50.000, tepatnya tahun 2003, sampai di kematian suami saya 2010, saya tetap semangat menjadi guru honor dengan mendapatkan juga berkat yang lain. Saya mendapat setengah pensiun janda dari suami karena memang beliau seorang PNS. Saudaraku, sebenarnya itu tidak cukup dengan kebutuhan anak-anak saya. Tetapi saya tidak malu pada kesaksian pribadi saya pada sore hari ini. Saya adalah seorang petani, saudaraku. Begitu anak sekolah bubar, begitu pulang dari sekolah, saya tidak malu untuk membagi-bagikan sayur. Saya ambil, saya beli dari Tanah Karo, kemudian saya jual itu di seputaran tempat saya tinggal. Saya tinggal di daerah Sibolangit. Saya bagikan dengan sukacita. Mungkin itulah yang menjadi kemampuan saya, itulah yang bisa menopang kebutuhan, karena memang gaji seorang guru honor pada saat itu jauh dari cukup, saudaraku. Saudaraku, bayangkan dengan 4 orang anak, 2 anak yang saya bawa dengan 2 yang saya dapatkan, 175.000 belum cukup. Tetapi puji Tuhan, Tuhan Yesus dahsyat terus mencukupkan saya dengan jualan-jualan yang kecil itu. Saudaraku, tahun itu berlanjut, bahkan saya bersyukur kalaupun mungkin saya harus kehilangan suami untuk kedua kalinya, tetapi mungkin karena Yesus sudah ada menolong untuk bisa menempatkan mereka di surganya, di pangkuan Bapak Abraham, Bapak orang percaya. Menjadi waktu saya banyak di sini untuk bisa berkiprah, saudaraku, di dunia ini. Walaupun sampai di situ, saya percaya kalau saya bukan warga dunia, seperti firman Tuhan yang selalu saya dengarkan di khotbah-khotbah. Saudaraku, saya sadar sesadar-sadarnya, kalau saya adalah warga surga, Tuhan, tetaplah tulis namaku di buku kitab kehidupan. Itulah yang selalu saya gaungkan saat saya sembah Dia. Saya katakan, Tuhan, walaupun saya susah, menderita, tetapi saya tetap iring Engkau. Saya masih ingat, saudaraku, saya tulis itu lebar, huruf besar. Saya tulis dengan tangan saya sendiri, ya, di dalam Matius 6 ayat 33. Saya taruh itu di dinding kamar saya. Apa di sana kata-kata yang menjadi rema saya, saudara? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada Anda. Amin, saudaraku. Ini sudah saya imani. Walaupun tahu tempe, sayur kangkung, dan lain-lain, saya jual itu untuk bisa menafkahi anak-anak yang sudah mulai beranjak dewasa. Kami dicukupkan. Ya, sekali lagi, kami dicukupkan. Saya tidak malu. Saya justru bangga. Tetapi jam ibadah, saya tidak pernah lupa. Di saat ada yang harus saya buat sebagai tantangan, walaupun itu kecil, walaupun mampu saya sedikit, saya tetap ingat itu. Karena saya tahu, jika terlebih dahulu saya mencari Tuhan, saya mencari kerajaan-Nya, maka mungkin pekerjaan yang lebih baik, mungkin kebutuhan yang lain yang dibutuhkan anak-anak saya, Tuhan pasti tambahkan. Dan amin, itu yang terjadi. Saudaraku, saya akan masuk kepada
kesaksian inti bagaimana itu terjadi. Ternyata saudaraku, kalau saya teringat itu saya sedikit sedih begitu ya, tetapi bukan berarti supaya saudara sedih. Hari ini saya ada di depan layar, justru saya mau mengatakan, jangan undur dari Tuhan, bangkitlah dari kelemahanmu. Jika ada dari Bapak Ibu yang lemah, pada sore hari ini saya katakan, bangkitlah, semangatlah, tinggikanlah iman kita. Ini saudara, inilah bacokan yang saya alami. Bacokan kedua, mungkin jika ini tidak bisa hilang dari tangan saya, sampai kapanpun mungkin saya ingat peristiwa itu. Kenapa saya sedih jika mengingat itu? Karena kenapa di saat saya patuh, di mana saya meninggikan Tuhan, saya menjalani pekerjaan saya dengan semangat, kenapa itu terjadi? Saya tanya itu kepada Tuhan, why? Kenapa? Tetapi ternyata semua itu jawabnya ada di dalam kehidupan kita. Saudaraku, saya mau mengajak kita menyanyi. Saya mau menyanyikan satu lagu rohani sebentar, agar saya juga bisa nanti lebih semangat menyatakan kalau bacokan parang itu tidak membuat kita meregang nyawa kalau Tuhan belum mengizinkan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Bila kau izinkan sesuatu terjadi kebaikan, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin saudaraku. Waktu Tuhan ternyata yang terbaik di dalam hidup saya. Kenapa saya berani katakan demikian? Kalau saya sering mendengar, bahkan mungkin di saat-saat Natal saya selalu dengar di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tadi saya sudah katakan di waktu sebelumnya, kalau saya percaya, kalau Tuhan itu sudah menulis nama saya di buku kehidupannya, saya sudah percaya kalau sudah ada mahkota yang tersedia di saat nanti saya pulang ke
rumahnya. Di saat nanti saya bertemu dengan dia, di saat kematian, ada buat saya. Tetapi seharusnya di dunia ini sebagai anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita adalah diberkati. Kita harus kuat, kita harus semangat, kita harus bisa merangkul banyak orang. Tapi kenapa saya mendapat masukan? Saudaraku, waktu itu kejadiannya tepatnya 19 Desember 2011. Ada keluarga dari pihak suami menyatakan, kumpulkan anakmu. Ada warisan yang dibagikan kepada anak-anakmu. Kamu kan orang tua, jadi warisan itu akan dibagikan buat anak-anakmu. Katanya begitu, tentu wajarnya di rumahmu. Lalu karena memang mereka itu adalah orang-orang yang dituakan, orang-orang yang memang harus saya dengarkan secara adat sekarang, saya bilang oke, iya, siap Pak, siap Bu. Saudaraku, saya ingat tepat waktu itu, harinya hari Senin, ya. Saya sudah menggelar tikar begitu pulang sekolah, saya tidak berjualan begitu, sengaja saya mau menjamu karena saya dikasih informasi akan datang keluarga yang memang berurusan ke situ, ada unsur-unsur adat, ada ibu mertua, ada kakak ipar ya, ada adik ipar, kemudian anak-anak suami saya tadi yang saya memang sudah dapatkan mereka sebelumnya. Kemudian saudaraku, ada bapak pemimpin pemerintahan, kepala desa. Saya berpikir, tentu mereka itu adalah orang-orang yang spesial, orang-orang istimewa. Saya melakukan yang terbaik waktu itu. Saya masih ingat, saya sediakan makanan ringan, saya sediakan teh. Saya berpikir, ya kalau mereka hanya datang sekali-sekali, pantas kalau saya jamu dengan sebaik mungkin begitu, saudara. Mereka sudah berkumpul, tepatnya waktu itu jam 5 sore. Karena mereka tidak sekali datang begitu, saudaraku. Kita begitu datang, kita jamu tehnya, kita jamu makanan ringannya begitu. Tepatnya jam 6 baru mereka kumpul lengkap begitu. Kemudian acara ini dimulai dengan doa, walaupun yang membawa adalah orang-orang adat tadi begitu, saudaraku. Begitu doa selesai, pihak adat ini bertanya antara mereka, katanya, kenapa kami diundang? Baru yang mengundang tadi, yaitu ipar-ipar tadi, katanya ada berbentuk logam mulia ataupun sesuatu sisa uang, ada logam mulia yang mau dibagikan kepada anak-anak abang yang sudah meninggal, katanya begitu. Oh ya begitu, kata orang yang bertanggung jawab begitu di dalam adat. Kalau di adat Karo itu namanya anak beru, saudara. Jadi karena saya yang punya rumah gubuk begitu, rumah kita gubuk, saya tidak malu waktu itu. Saya menghargai mereka ada duduk di tikar yang putih begitu. Saya duduknya di dekat dapur begitu, saudara. Waktu mereka sudah memulai pembicara itu, antara mereka emosi, saudara. Si penerima dengan si pemberi ini, mereka langsung terpicu bahasa-bahasa yang arogan begitu. Saya sebagai orang yang menyediakan tempat, sebagai orang tua begitu, ya belum ada angkat bicara. Waktu itu semua koran itu masuk saya kalau sebagai bukti otentik. Kemudian saudaraku, berdirilah yang salah satu calon penerima tadi, dia melewati kami begitu di ruangan itu. Bahkan ada ipar saya yang bertanya, kamu mau kemana nak? Jawabannya, saya mau ke kamar mandi. Karena kebetulan rumah kita kecil, dapur kita bergandengan begitu dengan kamar mandi. Ternyata saudaraku, saya membelakangi itu dapur, membelakangi itu kamar mandi, duduk bersila begitu. Saya tidak tahu, mungkin orang-orang yang duduk juga waktu itu ada jumlahnya 17 orang. Mereka juga tidak tahu apa yang dibawa ini si anak ini dari dapur. Saudaraku, ternyata mereka membawa, dia membawa sebilah golok, saudaraku. Saya tidak melihat. Saudaraku, yang duduk tadi, katanya begitu, langsung saya lihat darahnya muncrat. Tetapi apa
apa yang mau saya saksikan pada sore hari ini? Waktu itu, begitu saya melihat darah itu muncrat, begitu berpencar darah di sekeliling saya dari kepala saya, justru Tuhan menunjukkan kepada saya kalau itu hanya sebuah kursi, saudara. Sebuah kursi. Kebetulan waktu itu saya memiliki satu kursi plastik seperti ini yang memang sudah lusuh begitu. Saya membayangkan kalau yang ditukulkan kepada kepala saya itu adalah kursi. Saudaraku, langsung terucap dari mulut saya sambil berdiri. Saya lari ke pintu. Yesusku ajaib, saya bilang begitu. Karena saya tahu saya kena bacokan. Saya tidak tahu itu parang, saudaraku. Saya cuma tahu kursi, tapi kan saya sudah lihat darah itu, dan dari bahasa-bahasa mereka itu, waktu saya itu digendong, dibawa, dilarikan begitu, saya tidak pingsan. Saya mendengar semuanya, saudara. Saya sebenarnya ditakutkan karena apa? Waktu terjadi pun yang keduanya di saat mereka masih melerai, waktu Yesusku ajaib, saya bilang di situ ternyata sudah bacokan kedua, saudara. Sehingga 90% ada di tangan saya. Ini waktu itu 3 bulan masih menganga, saudaraku. Ada 36 jahitan dari 3 laps. Saudaraku, kenapa saya katakan Yesus itu ajaib? Kuasanya luar biasa. Karena saya mendengar waktu itu 3 jam saya tidak bisa berhenti menangis karena memang saya tidak pingsan, tetapi karena kepala saya yang sudah terbelah begitu, saya dioperasi, ada Malik, dan saya bilang saya tidak mau melihat siapapun. Saya bilang sama orang-orang yang menolong saya, ada kemanakan saya, tolong hubungi keluarga saya. Saya bilang seolah-olah sepertinya begini, saudaraku, apa salah saya? Apa salah saya? Kenapa saya dibacok begitu, saudaraku? Saudaraku, Tuhan Yesus baik pada saat itu. Kenapa? Saya berani katakan Tuhan Yesus baik. Walaupun saya ada di tempat yang disembunyikan begitu, di tempat tidak diberitahu gitu, karena itu keinginan saya, karena saya diburu para wartawan begitu, saya tidak mau. Saya cuma mau sembuh begitu, saudaraku. Kepala saya ini sudah dibotak oleh dokter yang mengoperasi begitu. Saya cuma mendengar kalau beliau dibawa polisi, tapi hanya 3 minggu di penjara. Keluarga mereka membebaskan dia dengan sepotong surat gila. Surat menyatakan kalau dia sakit jiwa, saudara. Dia kebal, dia keluar, polisi tidak bisa menahan. Dia dimasukkan ke rumah sakit jiwa, saudara. Tepatnya itu di Pokok Mangga, Medan. Tapi ternyata saya juga sudah dengar kalau 3 minggu dia di rumah sakit jiwa itu, mereka juga berusaha mengambil surat kalau beliau ini sudah sembuh, yang membacok saya ini, saudara. Sudah sembuh, dan saya dengar waktu itu masih baru buka itu ada satu rumah sakit di daerah Belawan, rumah sakit Marta Priska. Kalau saudara ini yang membacok saya ini sudah dipakai di sana menjadi seorang security, saudara, menjadi seorang satpam. Ada buktinya waktu itu karena ada satu keluarga yang memang meninggal di sana, beliaulah yang membantu untuk memulangkan jenazah ini ke Sindikalang. Saudaraku, saya sebenarnya sebagai manusia tidak terima. Kenapa? Sebentar dia dikatakan sakit jiwa, sebentar dia dikatakan sembuh. Dan apa ternyata yang Tuhan nyatakan? Sejak 2011 itu, Tuhan berperkara buat saya. Saya berani katakan, kalau Tuhan berperkara buat saya. Dari awal tadi saya sudah katakan, saya terus mencari Tuhan, mencari kebenarannya, mencari kerajaannya, agar apa yang dibutuhkan, yang saya butuhkan, Tuhan tambahkan. Kemudian saya tahu, saya imani kalau karena begitu besarnya kasih Allah buat saudara dan saya, buat dunia ini, sehingga Yesus mau turun ke dunia dari surga, mau disalib, agar setiap orang yang percaya, once more, setiap orang yang percaya tidak binasa. Jadi kalau orang-orang di sekeliling saya yang mendengar, saudara-saudara, sahabat saya, guru, di mana dikebumikan? Bagaimana ibu itu, bagaimana mati ya? Padahal Tuhan izinkan nyawa itu masih ada melekat di tubuh saya. Tuhan, saya bilang setelah saya sudah mulai sembuh, sebenarnya apa yang Tuhan mau dari hidup saya? Abang kandung saya sendiri, saudara,
sampai meneteskan air mata bilang kepada saya, tinggalkan semua kehidupan kamu sekarang, cari kehidupan baru. Tapi saya bilang, Bang, biarlah Tuhan yang berperkara, biarlah Tuhan yang berperkara. Walaupun mungkin kita berurusan dengan polisi, cukuplah polisi itu yang bisa menentukan bagaimana sebenarnya hukum yang bisa melindungi saya, bagaimana hukum yang bisa menjangkau orang-orang yang melakukan kelaliman, melakukan penjoliman, melakukan hal-hal yang Tuhan tidak suka. Ternyata terbukti, saudaraku, ya, terbukti sekali. 2013 saya duduk sebagai salah satu anggota-anggota, ataupun saya duduk sebagai salah satu peserta ujian honor seluruh Indonesia, dan puji Tuhan 2015 saya sudah menerima pengangkatan CPNS. 2016 puji Tuhan saudaraku, saya sudah 100% PNS, dan puji Tuhan saudaraku, Agustus 2022, 8 bulan yang lalu, saya sudah menjadi pimpinan di salah satu sekolah dasar. Bukan karena kekuatan saya percaya, bukan karena kekuatan saya, bukan karena kepintaran saya, tetapi semata-mata itulah yang Tuhan kerjakan kepada saya. Satu-satu Tuhan tambahkan, Tuhan cukupkan, Tuhan perlengkapi, Tuhan jadikan kita berkat di dalam kehidupan kita. Walaupun mungkin saya hanya sebagai orang yang sederhana, saya adalah orang yang berkekurangan secara materi, tetapi saya kaya di dalam kasih. Saya mau kaya di dalam kasih, saya mau kaya di dalam iman, dan saya berusaha. Karena apa? Sewaktu saya bersekutu dengan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus katakan, kalau saya ini masih berguna, saya ini masih Dia pakai, talenta sekecil apapun yang ada pada saya, Tuhan masih izinkan untuk saya boleh pakai, untuk hormat bagi Dia, untuk kemuliaan bagi Dia, bagi nama Yesus. Sekali lagi, bagi nama Yesus. Mungkin saudara-saudari kekasih jiwa saya di dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun berada, ada yang mungkin mirip, ataupun yang belum pernah, ataupun yang lebih saya tidak tahu. Tetapi jujur saya akui, dari mulai saya umur 10 tahun sampai sekarang saya sudah 54 tahun, sepertinya banyak perkara yang harus saya hadapi. Perkara apapun itu, semuanya terlewati dengan kasih, semuanya terselesaikan dengan kuasa. Tidak ada persoalan tanpa solusi. Solusi sudah ada, Tuhan sudah sediakan semua jawaban. Tapi tinggal bagaimana kita bisa mengambil, menerima solusi itu dengan iman. Saudaraku, aku tak pandang engkau dari gereja mana. Tuhan tidak memandang kita, Tuhan tidak mengotak-ngotakan kita, tetapi Tuhan kita Yesus yang hidup itu menginginkan pribadi kita, pribadi saya, pribadi saudara, sungguh-sungguh menjadi suratannya, menjadi suratan Kristus. Itulah yang saya banggakan di dalam hidup saya. Saudaraku, banyak firman yang tertanam di dalam nurani saya. Kalau akhirnya yang saya pegang, katakan ya jika ya, katakan tidak jika tidak. Lebih dari itu, datangnya dari sejarah. Saya pegang ini saudaraku, waktu saya menangis di 2011, sampai biji mata saya sebesar jengkol begitu saudaraku, kiri kanan, karena air mata itu sepertinya menganak sungai. Apa salah saya Tuhan? Saya tidak terima perlakuan ini. Apa salah saya Tuhan? Tetapi ternyata apa yang sudah saya alami sebagai satu penjoliman, apa yang sudah saya alami sebagai satu tekanan, di saat dia membutuhkan, dia tidak di penjara, dia katakan dia sakit jiwa. Di saat dia di dalam ruangan sakit jiwa, dia katakan dia sembuh. Ingat, Tuhan itu tidak pernah
sampai hari ini kita bisa lihat, saya bisa dengar kalau beliau itu yang membacok saya benar-benar rasa kecil. Dia ada di tempat yang saya dengar dan saya tahu dan saya lihat kalau dia itu tidak sanggup berdiri di atas kakinya sendiri. Dia memang benar-benar kiri. Dia benar-benar sudah jatuh di dalam pengakuannya sendiri, pengakuan keluarganya sendiri. Tanpa saya melawan, tanpa saya menuntut ganti rugi, tanpa saya pikirkan apa yang pantas buat beliau. Tetapi ternyata Tuhan Yesus, Tuhan kita Yesus, Dialah yang menentukan apa yang pantas buat kita. Saudaraku, kembali kepada saya. Mungkin memang saya menjadi jelek, ya, saya menjadi jelek secara badan. Tetapi Tuhan tidak pernah melihat apa yang berbentuk berbentuk jasmaniah saja. Bahkan Tuhan lebih membutuhkan apa yang rohania. Kenapa saya berani katakan? Ada firman yang mengajar kita, kalau ada masanya, lebih berharga tubuh kita daripada pakaian, lebih berharga hidup kita daripada makanan. Saudaraku, pikirkanlah perkara yang di atas, itulah yang Tuhan mau. Tuhan selalu katakan kepada kita lewat hamba-hambanya, lewat firman-Nya, apa yang Tuhan katakan sebaiknya kita dengarkan, kita jangan membangkang. Kita memikirkan perkara yang di atas. Dengan memikirkan banyak-banyak perkara yang di atas, saudara, perkara yang ada di bumi ini, Dia selesaikan. Saya percaya itu. Saat ini, jujur saya akui, sejak COVID 2019, 2020, 2021, saya itu surut ataupun agak tercampak di bidang ekonomi, saudaraku. Tetapi karena memang anak-anak saya yang memang sudah bertumbuh menjadi orang tua, yang sudah membangun keluarga kecil mereka, yang sudah membangun cucu-cucu saya harus ikut juga menanggung derita, menanggung pergumulan kekurangan itu. Karena memang saya mencintai putra-putri saya. Saudaraku, sampai saat ini, saya berani saksikan kalau Tuhan Yesus itu tetap menggendong saya. Bahkan seperti firman yang sudah saya dengarkan dan saya imani, kalau sampai memutih rambut saya, Dia tetap menggendong saya. Karena apa? Sejak saya di rahim ibu saya percaya kalau Dia sudah mengenal saya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, seiman, senusantara, dimanapun kita berada, mari kita percayakan hidup kita kepada Tuhan Yesus. Jangan takut dengan semua persoalan-persoalan hidup kita. Atau mungkin kalau kita bertanya kepada sahabat-sahabat kita yang berkecukupan, atau kalau kita lihat di media-media sosial ataupun di televisi, kalau mereka yang sudah ada di zona aman secara materi, kalau mereka yang mungkin sudah dicukupkan dari hal keuangan, apakah mereka sudah dicukupkan dari kerohanian? Belum tentu, saudara. Mungkin kita yang berkekurangan secara materi, Tuhan izinkan untuk menolong mereka, melengkapi kehidupan mereka, agar kita bisa memberkati mereka, menguatkan mereka lewat doa-doa kita, agar mereka lengkap sempurna. Kita bisa bersukacita di bumi ini yang sementara ini, dan kita bisa berlari-lari mencapai tujuan kita, mahkota surgawi. Saudaraku, saya mau, kalau mungkin hari ini saya tidak penuh persiapan dengan kegiatan tadi yang memang tiba-tiba muncul begitu di hari ini, sementara Miracle TV sudah berjanji dengan saya kalau saya ada di layar pada sore hari ini. Saya juga berharap bahwa Tuhan membuka lagi pintu lebih lebar, di mana saya bisa menyatakan kalau Tuhan Yesus itu baik, Tuhan Yesus itu dahsyat, Tuhan Yesus itu luar biasa, agar semakin
banyak saya berdoa, saya berharap lewat kesaksian saya yang sederhana, yang penuh kekurangan ini, dengan bahasa mungkin yang tidak jelas, uh, ada orang yang diberkati, ada orang yang terangkul, ada orang yang dikuatkan agar kita bersama-sama mencapai tujuan kita, tujuan akhir, yaitu surga semawi. Terima kasih saudaraku, dengan krunya semuanya diberkati agar ini menjadi satu wadah pelayanan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Yesus, agar semakin banyak yang terjangkau, agar semakin banyak orang yang bertekuk lutut mengaku kalau Yesus itu adalah juru selamat. Mengakhiri kesaksian saya ini, saya mau membawakan lagu kesayangan saya lagi. Semoga memberkati buat kita sekalian. Aku melupakan apa yang ada di belakangku, haleluya, dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari pada tujuan, memperoleh pahala, memperoleh pahala, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Aku melupakan apa yang ada di belakangku, haleluya, dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari pada tujuan, memperoleh pahala, memperoleh pahala, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus, dari Allah dalam Kristus Yesus, dari Allah dalam Kristus Yesus. Haleluya, luar biasa sahabat Tuhan kesaksian dari Ibu Kepala Sekolah ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, dan kiranya dengan ada kesaksian ini iman kita semakin kuat, semakin kokoh di dalam nama Tuhan Yesus, dan kiranya dengan kesaksian ini dapat memberkati kita semua dan menjadi berkat juga buat teman-teman kita di luar sana yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, luar biasa ya, kesaksian ini mengajarkan kita bahwa segala sesuatu, jika Tuhan yang ada di pihak kita, jika kita ada dalam persoalan yang begitu berat atau maupun rintangan yang begitu berat, namun kita percaya bahwa ketika ada Tuhan Yesus, maka semuanya itu akan terlihat sangat amat mudah. Namun memang kita sebagai manusia terkadang kita menganggap bahwa setiap persoalan kita sangat amat berat. Namun percayalah bahwa Tuhan memberikan percobaan atau tantangan itu tidak akan pernah melebihi atau melewati akan batas kemampuan kita. Sebab hanya Tuhan yang tahu batas kemampuan kita sampai di mana. Sehingga Ia juga tahu bahwa kita akan bisa untuk melewati setiap tantangan yang ada. Oleh karena itu, setiap tantangan apapun yang kita hadapi, persoalan apapun yang kita hadapi di dunia ini, percayalah bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Apalagi kepada orang-orang yang terus mengandalkan Tuhan dan terus berharap kepada Tuhan. Yang adanya Tuhan akan selalu ada bagi dia. Ya sahabat Tuhan, sekian dan terima kasih dari kesaksian ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan jangan lupa dukung dan juga support channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe ya. Sekali lagi sekian dan terima kasih. Shalom, sampai jumpa.